Meski mendapat kritikan sejumlah pihak, panitia khusus atau pansus hak angket DPR terhadap KPK tetap dibentuk. Namun legitimasi pansus hak angket KPK ini dipertanyakan mengingat aturan Undang-Undang MD3 pasal 021 ayat 2 menyebutkan pansus harus diisi perwakilan semua unsur fraksi. Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui menjadi hak angket DPR RI. Setuju? Izin pimpinan. Lewat ketukan palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di sidang paripurna, para wakil rakyat di DPR akhirnya resmi membentuk panitia khusus hak angket KPK. Hak angket KPK dibentuk sebagai kelanjutan protes saat sidang kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang menyebut banyak nama anggota DPR menerima aliran dana dari mega proyek itu. Pada awalnya, pansus bergulir pasca usulan 26 orang dari 9 fraksi. Namun di tengah pembentukannya, sejumlah fraksi yang sebelumnya menolak pengguliran hak angket berbalik badan. Fraksi Gerindra, PAN, dan P3 berubah sikap dan akhirnya mengirim perwakilan ke pansus hak angket KPK. Fraksi PKS dan Demokrat tetap dengan pendirian awal menolak hak angket KPK. Sebenarnya keabsahan hak angket ini masih dipertanyakan karena tidak diisi seluruh unsur fraksi di parlemen. Pengguliran hak angket juga dipersoalkan sebab menggunakan anggaran rakyat yang tidak sedikit, 3,1 miliar rupiah. Salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan ada pihak-pihak yang diperkaya di sana. Karena di keputusan DPR itu nanti juga akan dilampirkan berapa kebutuhan anggaran untuk angket ini. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari keuangan negara. Apakah uang rakyat Indonesia ini atau keuangan negara ini dapat digunakan dengan sebuah dasar yang masih dipertanyakan? Di tengah pro dan kontranya, pansus hak angket KPK telah terbentuk. Perwakilan fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, dan Hanura didapuk mengisi kursi pimpinan pansus. Peneliti Indonesia Corruption Watch Donald Faris mengatakan pembentukan pansus hak angket KPK diarahkan untuk melemahkan kinerja badan anti rasuah ini. Banyak pihak yang berkepentingan menjadi anggota pansus. Pernyataan ini sebanding dengan terseretnya beberapa nama politisi Senayan yang dikaitkan dengan kasus mega korupsi KTP elektronik. Pansus hak angket KPK telah memulai rapat perdananya 7 Juni kemarin. Sesuai undang-undang, Pansus punya waktu 60 hari untuk melakukan penyelidikan terhadap KPK dengan memanggil siapa saja yang dibutuhkan keterangannya oleh Pansus dan pimpinan KPK. Hasil dari Pansus adalah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh KPK maupun pemerintah. Terlepas dari adanya pro kontra pembentukan Pansus KPK, publik tentu berharap upaya pemerintah untuk terus menabuh genderang memerangi korupsi tidak terhadap. Cindy Agustina Tarik, CNN Indonesia. Ya, sejak awal digulirkan, pansus hak angket KPK memang langsung memicu kontroversi. Pembentukan pansus ini disebut-sebut memiliki banyak sekali konflik kepentingan. Misalnya, politisi Partai Golkar Agun Gunanjar terpilih sebagai ketua pansus. Padahal, nama Agun masuk dalam dakwaan KTP elektronik yang disebut-sebut menerima aliran dana sebesar 1 juta US dollar. Lalu, benarkah ada kepentingan di balik pembentukan pansus ini? Menguak kepentingan di balik pansus KPK menjadi tema editorial View kita pada hari ini. Dan setelah hadir bersama saya di studio, sudah ada Dewan Redaksi CNN Indonesia, ada Bang Alvito Dinova Ginting. Selamat sore Bang Vito. Sore. Bang Vito, kita bahas mengenai pansus KPK sudah dibentuk, ada 4 pimpinan yang semuanya tentu kita tahu sudah berasal dari partai yang menggulirkan hak angket ini sejak awal. Partai-partai yang kebetulan juga merupakan pendukung pemerintah. Agak sulit kemudian kita untuk tidak menyium aroma kepentingan tampaknya Bang Vito, apalagi ketuanya merupakan masuk dalam dakwaan. Kalau dari redaksi kita, seperti apa Bang pandangan kritis melihat pembentukan pansus ini? Yang pertama, CNN Indonesia melihat bahwa meyakini bahwa semua lembaga harus diawasi. Tidak ada lembaga yang benar-benar bebas dan kita nobatkan sebagai organisasi atau institusi yang bersih dan tidak perlu diawasi dan aman-aman saja, enggak. Termasuk KPK misalnya. Even KPK gitu ya. Artinya kita sepakat bahwa KPK sebagai lembaga yang menjadi soko guru pemberantasan korupsi itu harus diawasi dengan sangat serius dan menjaga agar kinerjanya tidak seperti MK misalnya yang sudah pernah terjungkal.
karena kasus korupsi gitu. Tapi kemudian pertanyaannya apakah sampai sejauh ini gitu loh, apakah sampai sejauh digulirkannya pansus KPK ini menjadi krusial gitu ya. Karena pembentukannya sendiri dimulai dengan cara yang aneh gitu kan, dan pergerakannya juga terlihat menunjukkan semakin kesini menunjukkan gejala bahwa tidak dapat dihindari orang menghubung-hubungkan bahwa ini ada upaya untuk melakukan perlawanan terhadap KPK yang sudah dianggap terlalu sering merepotkan gitu. Nah, kita lihatlah misalnya dua fraksi yang sebelumnya tidak mendukung sama sekali dengan gegap gempita Gerindra, katakanlah waktu Fahri Hamzah mengetok palu, sempat walk out gitu kan dengan heroik dan gagah perkasanya. Tapi apa yang kemudian kita perhatikan ternyata mengirimkan juga anggotanya, walaupun alasannya ini untuk mengetahui apakah benar Pak Hesa terlibat seperti yang dibicarakan dalam rekaman Miriam beberapa waktu lalu yang dibicarakan gitu. Kemudian kan orang juga melihat ini sih bukan urusannya sama Desmond ini nggak ada urusannya sama si Desmond, ini urusannya jangan-jangan karena ada anggota Gerindra di Jawa Timur yang baru saja ketangkep nih oleh KPK gitu loh. Nah ini juga dipakai untuk bargaining juga jangan-jangan gitu misalnya. Atau PAN yang pagi-pagi mengatakan tidaklah kita nggak ikut ini, tapi kemudian ketika nama Amin Rais dimunculkan, terus akhirnya ikut gabung gitu loh. Kalau yang lain-lain sudah lah ya, nama Gun Gunanjar sudah dikatakan Reinhardt sudah masuk dalam nama yang disebut-sebut terima aliran dana IKTP, begitu juga partai PDI Perjuangan yang juga ada namanya disebut-sebut, sejumlah anggotanya disebut-sebut di sana gitu ya. Nasdem yang kemudian memang kita nggak tahu tapi cukup bersemangat juga gitu ya. Nah ini yang harus kita lihat sampai sejauh mana sih sebenarnya efektivitas pansus itu kemudian. Mau kemana sih sebenarnya hak angket ini mau kemana? Di mana kemudian letak kepentingan publik itu yang harus ditunjukkan. Karena sampai sejauh ini apa yang dijadikan excuse, apa yang dijadikan landasan lah, bukan excuse, apa yang dijadikan landasan berpikir pembentukan pansus atau penentuan hak angket untuk KPK itu masih diliputi suasana yang sifatnya kepentingan sekelompok sekelompok orang saja. Padahal seharusnya hak angket itu dibentuk karena memang untuk kepentingan publik lah. Kepentingan publik begitu, mengkritisi kebijakan. Iya, untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan gitu. KPK berjalan lebih efektif dan lebih efisien misalnya, katakan begitu. Enggak, ini karena ada Miriam, kemudian ada IKTP, kemudian ada dan sengkarut IKTP ini menjalar kemana-mana sampai ketua DPR juga kemudian disebut-sebut namanya gitu ya. Sehingga lahirlah pansus hak angket ini. Nah, kalau untuk tiga partai yang kemudian seolah-olah tidak mendukung ini seperti apa Bang Vito? Apakah ini kita lihat misalnya ada kepentingan lain atau double standard kah atau bagaimana? Ya buat yang tiga ini kan sebenarnya yang pertama kita harus menunggu PKB ya, karena PKB ini adalah satu-satunya partai pendukung pemerintah yang memutuskan untuk tidak terlibat gitu. Walaupun sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama dukung atau tidak mendukung pemerintah, ini hubungannya sama IKTP kalau sebagian orang melihat gitu ya. Tapi kan tentu saja pressure dari peer groupsnya barangkali kemudian bisa dijadikan lobby untuk bisa memberikan bantuan di kesempatan ini untuk kemudian dibayar di kesempatan yang lain. Seperti biasa politik kan seperti itu. Nah kalau PKS sama Demokrat kan kita sudah tahu bersama bahwa keduanya merasa bahwa tidak perlu untuk menghadirkan anggotanya di dalam pansus tersebut. Tapi kita lihat lagi lah sampai sejauh mana ini menjadi konsistensi, karena ya ini politik kan, kita nggak pernah melihat di Indonesia politik itu konsisten benar gitu. Selalu ada alasan di balik alasan yang kemudian dijadikan
landasan kemudian kenapa akhirnya ada perubahan keputusan gitu. Tapi apapun itu kayaknya CNN Indonesia melihat ini firm nih, 7 fraksi ini firm untuk menjalankan apa yang ingin mereka jalankan gitu. Termasuk juga sudah ada ancaman kan kalau misalnya KPK nggak mau datang, karena kan KPK beranggapan bahwa oh ini masih ada celah nih seperti yang kita sampaikan tadi, CNN sampaikan tadi bahwa untuk membentuk pansus harus melibatkan semua fraksi. Semua fraksi harus ada. Nah, ini ada 7. Nah, KPK beranggapan bahwa ini ada yang bermasalah nih. Mungkin mereka akan menempuh jalur hukum misalnya terkait dengan pembentukan pansus ini. Nggak tahu ke MK misalnya begitu untuk memutuskan apakah ini memang perlu hadir atau enggak. Tapi DPR udah galak tuh kalau misalnya dalam 3 kali panggilan nggak hadir, gitu. Kita akan panggil paksa. Kita akan minta polisi untuk. Baik. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa sekali lagi ya, masyarakat dipertontonkan sesuatu yang sebenarnya menghabiskan energi. Waktu yang dipakai 60 hari, biaya yang dihabiskan 3,1 miliar hanya untuk mengurusi masalah yang kemudian orang bisa menduga ini untuk kepentingan bargain atau menutup atau tawar-menawar pengaruh gitu pada akhirnya. Nah, Bang, ini kan kemudian tadi kita juga sudah bicarakan ada banyak sepertinya pansus ini bertentangan begitu ya dengan undang-undang yang berlaku baik MD3 dan lain sebagainya. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh KPK misalnya Bang Vito ke depan melihat adanya pansus ini yang seolah-olah kita lihat seperti menyerang KPK. Apakah KPK memang ya sudah pasrah saja karena itu sudah keputusan anggota dewan atau memang punya jalur hukum sendiri yang kemudian bisa diambil untuk bisa mengurangi dampaknya agar tidak mengganggu kinerja KPK ke depan? Oke. Kita belum tahu ya apakah ini kemudian bisa dipermasalahkan ke secara administrasi. Iya, secara administratif gitu. Tapi kan prosesnya masih akan panjang gitu ya. Dalam proses itu ini kan proses yang berjalan untuk pansus ini dikasih waktu 2 bulan gitu ya. Sementara untuk ngurusin masalah hukumnya mungkin akan ya kurang lebih sama makan waktu seperti itu. Saya merasa bahwa KPK tidak akan dengan sangat mudah menyerah begitu saja untuk hadir gitu ya. Termasuk juga ada upaya yang dimintakan dari bukan upaya yang dimintakan. Ada pihak-pihak yang kemudian membentengi KPK dari DPR. Kita tahu bersama bahwa DPR dan KPK ini kan seperti 2 rival yang nggak habis-habis gitu loh ceritanya. Padahal mereka punya kepentingan satu sama lain. DPR setiap tahun selalu punya wacana untuk melakukan revisi terhadap undang-undang pemberantasan korupsi gitu. Nah, apakah kemudian ini juga dipakai untuk bargain? Saya rasa terlalu nggak akan ada pengaruh yang signifikan. Kalau misalnya ini dipakai untuk bargain undang-undang atau revisi undang-undang KPK ya. Baik, Bang Vito, satu lagi yang kemudian juga menarik adalah ketika anggota pansus ini berencana tadi sudah kita bahas juga bahwa Bang Vito akan memanggil KPK begitu, jika tidak 3 kali mangkir dipanggil paksa. Sementara KPK juga kan punya aturan bahwa ketua KPK, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan orang yang berperkara. Sementara ketua pansusnya disebut menerima uang 1 juta US dollar dari uang aliran IKTP ini. Yang akan melakukan pemanggilan paksa itu kan polisi ya. Karena DPR kan nggak punya instrumen untuk melakukan pemanggilan paksa. Mereka akan minta bantuan kepada polisi. Nah, ini kembali lagi semuanya tergantung sama presiden. Oke. Jadi nanti bagaimana kemudian presiden melihat ini. Artinya kalau misalnya presiden, kita akan bisa lihat, ini posisi yang sulit barangkali pada akhirnya buat presiden karena akan menjadi akan menjadi interpretasi buat publik apakah presiden pro atau kontra terhadap pemberantasan korupsi yang diwujudkan dengan melindungi atau tidak melindungi KPK. Yang punya polisi itu di bawah koordinasi presiden. Ada Kapolri yang menjadi pembantu presiden dan kemudian instruksi itu pasti akan turun ke Kapolri. Apakah
kemudian ada polisi yang diminta untuk menjemput paksa, karena jemputan paksa itu kan nggak mudah itu pasti. Seperti kita akan melihat bagaimana kondisi yang terjadi beberapa waktu lalu ketika polisi mencoba untuk masuk ke dalam KPK untuk membawa Bibit dan Chandra misalnya gitu. Itu akan ada benteng manusia yang sedemikian. Wah, itu akan drama sekali gitu dan akan berpengaruh. Saya rasa itu adalah tantangan yang akan dihadapi oleh pansus ini gitu. Apakah pansus ini akan sedemikian dramatis menjalankannya gitu untuk hal yang sebenarnya bisa dibicarakan di rapat kerja seharusnya. Baik, Bang Vito, terakhir. Artinya kalau kita lihat kemudian juga redaksi kita memandang ini, apakah kira-kira pansus ini akan berjalan efektif sesuai dengan marwahnya kah atau ya akan begitu saja? Kalau KPK kemudian mengatakan iya deh, ya udahlah kita jalanin aja, kita akan berikan keterangan, itu mungkin akan berjalan. Tapi kalau misalnya KPK mengatakan sorry kita nggak punya waktu untuk melayani Anda karena Anda cacat hukum juga bla bla bla, ini akan sangat panjang. Dan beda dengan kasus Bibit Chandra dan simulator SIM itu, polisi punya power, polisi punya pasukan, DPR nggak punya pasukan, nggak mungkin kemudian pansus ini ngegeruduk KPK untuk memaksa, nggak mungkin. Jadi akan mustahil. Jadi ditambah lagi 3 fraksi, kalau misalnya memang benar 3 fraksi ini tidak terlibat, hanya ada 7 fraksi, maka ya ini jangan-jangan hanya bicara-bicara, jangan-jangan ya, saya khawatir bicara-bicara in absensi aja. KPK diobrol-obrolin tapi KPK-nya nggak ada. Baik, jadi kita akan tunggu karena sepertinya masih kita harus lihat. Dan ini juga sepertinya terus tarik ulur juga di DPR mengenai pansus ini. Kita akan tunggu nanti seperti apa dan memang agak sulit kita untuk menghindari adanya aroma kepentingan begitu Bang Vito ya di balik dibentuknya pansus ini. Terima kasih Bang Alvito Dinova Ginting, Dewan Redaksi CNN Indonesia.